Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jonas Santoro akan membacakan sistem kata tulis ilmiah. Kemudian karya ilmiah atau penulisan ilmiah menurut Muntawar Syamsuddin dalam Rosmiatis 2017 merupakan sebuah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi ilmiah tertentu dengan memilih metode tertentu dari presentasi secara keseluruhan. Tidak teratur dari konsisten. Sementara itu menurut Broto Wijoyo dalam Arifin 2008 adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan tulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Pengertian karya ilmiah lainnya dikemukakan oleh Wardani tanpa tahun yang menyatakan bahwa karya ilmiah adalah suatu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Yang dimaksud dengan sistematis adalah karya ilmiah ditulis dengan merujuk pada aturan tertentu sehingga kaitan setiap bagian terlihat jelas pada padu. Ilmiah berarti karya harus menyajikan suatu deskripsi yang didasarkan atas bukti-bukti empiris sehingga para pembaca dapat melacak atau bahkan menguji kembali landasan teoritis yang mendukung keyakinan tersebut. 1. Bagian pembuka. Yang dimaksud dengan bagian pembuka karya ilmiah adalah bagian yang kita lihat dan baca ketika membaca karya ilmiah. Bagian pembuka karya ilmiah umumnya terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut: sampul, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak. 2. Pendahuluan. Setelah membuka dan membaca bagian pembuka, kita akan sajikan dengan bagian pendahuluan yang menguraikan perlunya dilakukan penelitian terhadap suatu masalah, perumusan masalah yang mempertanyakan suatu fenomena, pembatasan masalah, serta tujuan digunakan penelitian. Bagian pendahuluan umumnya terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut: latar belakang masalah, perumusan masalah, pembahasan, pembatasan masalah, atau tujuan penelitian. 3. Pembahasan. Pembahasan karya ilmiah umumnya berisi uraian dan penjelasan mengenai teori yang menjadi landasan penelitian, dilakukan rangkaian pemikiran yang disertai dengan berbagai argumentasi keilmuan serta hipotesis. Dengan demikian, pembahasan dalam karya ilmiah berisi hal-hal berikut: pembahasan teori, kerangka pemikiran, dan argumentasi keilmuan, serta pengajuan hipotesis. 4. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan uraian dan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian. Hasil penelitian umumnya berisi uraian dan penjelasan tentang hasil dari proses penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian dapat disajikan dalam berbagai bentuk: sebuah tabulasi data, analisis dan evaluasi terhadap data yang disajikan, pembahasan hasil analisis dengan menerapkan metode perbandingan, persamaan, grafik, gambar, dan tabel. Penutup. Bagian penutup suatu karya tulis berisi simpulan dan saran. Yang dimaksud dengan simpulan adalah proposisi atau kalimat yang disampaikan yang disarikan dari beberapa premis atau ide pemikiran dengan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. Sementara itu, saran merupakan sebuah solusi yang dimaksud untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Saran yang dikemukakan hendaknya bersifat membangun, mendidik, objektif, dan sesuai dengan topik yang dibahas. 7. Bagian penunjang. Suatu karya ilmiah selalu menyertakan bagian penunjang yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut: daftar pustaka, lampiran-lampiran, daftar tabel. Unsur-unsur tersebut hendaknya ditulis dan disusun berdasarkan aturan baku dengan mengacu pada standar internasional atau disesuaikan dengan bias lingkung dari masalah ilmiah atau tujuan terkait. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.